Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara dimanapun berada, rahimakumullah. Kali ini kita berjumpa dalam konteks wisata religi, masih di seputar objek wisata di makam Kanjeng Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Masih di dalam sumber yang sama, yakni pada sumber primer dalam sebuah buku yang berjudul Menggali Warisan Sejarah Kabupaten Rembang untuk Pengembangan Objek Wisata. Buku ini karya tim peneliti, dan buku ini telah diseminarkan pada hari Kamis 8 Desember 2003 di Pendopo Kabupaten Rembang dan telah diperbaiki sesuai saran sanggahan tambahan dari peserta seminar. Buku ini hasil kolaborasi antara Kantor Pariwisata Kabupaten Rembang dengan Pusat Studi Sejarah dan Budaya Maritim Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2003. Objek wisata kali ini berada di Komplek Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang, yakni di sebelahnya ada makam Puntri Campa, dan lagi ada peninggalan Mbah Bonang yang dinamakan Bende Becak. Di sebelah utara cungkup Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang itu masih ada lagi sebuah cungkup yang berisi makam yang oleh penduduk setempat diyakini sebagai makam Putri Cempo atau Putri Campa. Cungkup itu memiliki segi arsitektur yang cukup indah. 4 di antara tiang penyangga cungkup tersebut terbuat dari tulang belakang ikan paus. Namun sayang sekali dengan pemugaran yang terjadi pada akhir-akhir ini, umpak tersebut diganti sehingga keasliannya mulai hilang. Padahal itu merupakan benda yang sangat berharga sekali. Sementara jirat dan nisan makam ini juga sudah tidak asli lagi, akan tetapi merupakan tambahan pada tahun 1918 ketika makam ini dipugar. Tokoh Putri Campa itu sendiri dipercaya oleh banyak orang sebagai murid Kanjeng Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Binangti. Dia ini berasal dari Campa, masuk wilayah
Tonkin yang dahulu masuk wilayah negara Kamboja, sekarang masuk wilayah Vietnam. Bi Nangti ini putri seorang Dampuawang atau semacam laksamana, kapal-kapal niaga dari negeri Campa yang mendarat di Teluk Regol, yakni Teluk Bonang. Dari hubungan niaga ini antara pihak laksamana Binangun dengan Adipati Lasem, waktu itu Pangeran Badranala, akhirnya Binangti dipersunting sang adipati menjadi permaisuri dan kemudian namanya dirubah menjadi Winarti Kumudawardhani. Pada saat setelah Pangeran Badranala meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Wirabajra, Winarti Kumudawardhani menjadi bikuni dan menetap di Banjarmelati atau Kota Lasem di sebelah selatan. Pada saat usia 56 tahun, sang bikuni tersebut meninggal dunia dan abunya dikubur atau dimakamkan di puncak Gunung Regol atau puncak Bukit Gunung Bonang dan diberi batu nisan layaknya orang Islam oleh Kanjeng Sunan Bonang. Oleh para keturunannya, maka itu disebut makam Putri Cempo atau makam Putri Campa. Perlu kita ketahui bahwa pada saat putra ketiga Binangti dengan Pangeran Badranala menjadi Adipati Lasem dan mempersunting Siti Syariah binti Kanjeng Sunan Ngampel dari Ngampel Denta atau Kesunanan Ngampel, maka Makhdum Brahim yang kemudian menjadi Kanjeng Sunan Bonang adalah adik kandung Siti Syariah binti Kanjeng Sunan Ngampel. Dengan Siti Syariat ini ditugasi mengurusi makam Putri Campa, adalah diberi tanah Pardikan oleh Pangeran Adipati Wiranegara di Bonang. Makam itu menjadi sangat dikenal oleh para peziarah karena keunikannya. Lebih-lebih tak jauh dari cungkup makam itu ada batu gilang, tempat pasujudan Kanjeng Sunan Bonang. Kalau kita berbicara peninggalan Kanjeng Sunan Bonang di daerah ini, maka tidak bisa dilepaskan dari cerita mengenai Bende Becak. Menurut cerita, Bende adalah nama seorang utusan Majapahit untuk menyampaikan sesuatu berita kepada Kanjeng Sunan Bonang. Oleh karena
Sunan Bonang masih dalam kondisi sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka becak menunggu di depan rumah Kanjeng Sunan Bonang sambil becak rengeng-rengeng atau menyanyi Jawa dengan suara yang lirih. Suara itu kemudian didengar oleh murid-murid Kanjeng Sunan Bonang dan oleh Sunan Bonang sendiri. Tampaknya Sunan Bonang tidak berkenan mendengar suara ini. Kemudian terdengar oleh murid-murid Kanjeng Sunan Bonang dan oleh Sunan Bonang sendiri. Tampaknya Sunan Bonang tidak berkenan mendengar suara tersebut. Di tengah-tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika salah seorang muridnya bertanya kepada Kanjeng Sunan Bonang, suara siapakah rengeng-rengeng tersebut? Maka Kanjeng Sunan Bonang menjawab bahwa itu adalah suara bende atau semacam alat dari gamelan. Biasanya disebut bonang yang digunakan untuk alat mengumpulkan massa untuk kepentingan tertentu. Menurut cerita, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, becak berubah menjadi bende. Setelah Kanjeng Sunan Bonang berkata seperti itu, kemudian bende itu dimanfaatkan oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk mengumpulkan murid-muridnya jika perlu. Bende tersebut dinamakan sebagai bende becak. Hingga sekarang bende tersebut masih dirawat oleh juru kunci makam Kanjeng Sunan Bonang. Dan setiap tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada hari raya Idul Adha, bende becak tersebut dijamas. Demikian akhir deskripsi mengenai makam Putri Campa dan bende becak. Sedikit ada hal-hal yang ajaib untuk info para netizen channel YouTube Nadi Nusantara. Suatu kenyataan bahwa ketika admin memotret dengan alat HP di makam Kanjeng Sunan Bonang, yakni sebuah makam yang tanpa berjirat, tanpa berpusara, yang tanah tersebut ditumbuhi kembang telasih atau bunga telasih. Ketika sang admin memotret beberapa kali, dibantu oleh muridnya sang juru kunci, yakni Ustadz Lutfi Wahid, beberapa kali jepretan, ternyata hal ajaib terjadi, yakni makam atau petilasan Kanjeng Sunan tersebut tidak bisa dipotret
atau tidak bisa direkam oleh HP kami. Padahal sebelumnya semua lokasi bisa saya potret, bisa saya video. Tapi ketika admin dan muridnya Ustadz Lutfi Wahid, sang juru kunci, membantu memotret saya, ternyata keajaiban terjadi. Yakni makam tersebut yang diyakini sebagai petilasan makamnya Kanjeng Sunan Bonang yang berupa tanah segi 4, di tembok segi 4, ditumbuhi pohon telasih, ternyata tidak bisa dipotret atau direkam video. Demikian keajaiban yang terjadi pada kami ketika saat kami membuat konten ini di tempat makam atau dalem Kanjeng Sunan Bonang. Inilah ketika kami mengadu kepada sang juru kunci, Mas Ustadz Lutfi Wahid, kami dikirimi foto dan dia begitu mudah memotret, menjepret petilasan tersebut hingga dikirim kepada kami. Dan keajaiban dari makam Kanjeng Sunan Bonang. Demikianlah pembacaan deskripsi yang kami kutip dari sebuah buku tim peneliti. Apabila kami ada kekurang sempurnaan, kekhilafan, kesalahan, baik yang kami sengaja atau tidak, kami mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi, dukung